Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sekularisme. Secara etimologi, sekularisme berasal dari bahasa Latin yaitu secum, yang memiliki arti waktu tertentu atau tempat tertentu. Sekularisme secara bahasa diartikan sebagai paham yang hanya memilih kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini, tanpa adanya perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual, seperti adanya kehidupan setelah kematian, yang notabene adalah inti dari ajaran agama. Dapat disimpulkan bahwa sekularisme adalah suatu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat dalam semua aspek kehidupan, baik dari sisi agama, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab terjadinya sekularisme. Menurut Yusuf Qaradawi, kemunculan sekularisme di Barat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor agama, yaitu berkenaan dengan ajaran Bible sendiri. Yang kedua, faktor pemikiran, yaitu bertentangan doktrin gereja dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu. Yang ketiga, faktor psikologi, yaitu yang berhubungan dengan trauma sejarah. Ketika gereja berkuasa, Barat berada dalam kemunduran, perpecahan, dan kemerdekaan ilmu pengetahuan. Yang keempat, faktor sejarah, yaitu berhubungan dengan sejarah gereja, khususnya ketika gereja berkuasa pada abad pertengahan, serta faktor realitas kehidupan empiris. Pada intinya, penyebab terjadinya sekularisme adalah yang pertama faktor kebodohan, yakni ketidaktahuan atau perbuatan yang merupakan penghinaan atau ketidaktahuan akan kemuliaan apa yang dihina, atau mengajar materi yang tak seberapa dengan mengorbankan kehidupan yang kekal. Yang kedua, faktor kedengkian yang mendominasi akal dan naluri, yang mengakibatkan kemuliaan terhadap sebagai kehinaan, dan kebenaran terlihat sebagai kejahatan. Oke, selanjutnya kasus sekularisme dari sudut pandang psikologi agama. Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai terhadap pada urusan yang lain. Misalnya, kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadinya kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan. Hukum tidak berjalan sesuai dengan kaidah keagamaan, timbul kerusakan sosial, ekonomi terganggu, dan lainnya. Jadi dari sudut pandang Islam, banyak sekali kerugian yang akan timbul daripada keuntungannya. Selanjutnya, contoh dari kenyataan sekularisme di Indonesia antara lain, yang pertama, media massa. Siapa saja yang mengamati media massa di Indonesia akan dengan mudah menyimpulkan bahwa ia berada dalam gangguan sekularisme. Itu ditandai oleh kebebasan yang tanpa batas dalam menyatakan pendapat. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi juga merupakan anak kandung dari sekularisme. Prinsip-prinsip yang diajarkan seperti kebebasan individu, persaingan bebas,
mekanisme pasar, dan selainnya. Ternyata telah menghancurkan dunia. Hal ini bisa dibuktikan baik di Indonesia, Amerika Serikat, maupun di belahan bumi lainnya. Yang ketiga yaitu tidak peduli dengan urusan duniawi. Contohnya seperti orang-orang beragama yang tidak mau memberi sedekah untuk pembangunan jalan raya atau rumah sakit, karena dianggap hal ini merupakan urusan negara, bukan urusan agama, sehingga mereka hanya mau bersedekah untuk hal-hal yang berbau agama seperti pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, dan hal-hal yang berbau agama lainnya, termasuk ritual keagamaan lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.